Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa deui sama Fatur sama dan saya Ira Nihrawati. Ada yang istimewa di obrolan di depan kita. Di depan. Kita kedatangan tamu dari KPU Kabupaten Bogor. Ada ketua KPU-nya Ibu Umi Wahyuni sama dan sekretaris KPU ini milenial kayaknya ya. Kita Kang Asep Ashar Hidayatullah. Milenium. Iya, masih muda. Ibu juga, Bu Umi juga masih muda loh. Iya, karena kan termuda ya. Sekretaris termuda di se-Indonesia apa? Di dunia. Oh, di dunia. Ya. Sekretaris KPU kan cuma ada di Indonesia. Betul. Yang lain nggak ada. Iya, berarti di dunia Di ya. Arab ada KPU. Ada di Arab KPU. Cocok lah, karena kan ininya semakin ke sana pemilihnya semakin milenial kan. Jadi harus. Saya juga masih milenial. Bu Ira masih milenial. Milenial apa kolonial, Mas? Saya tergantung kalau keluar dari keluar dari YouTube jadinya kolonial. Oh iya, kalau YouTuber milenial ya. Ya. Iya. Tapi kita mau ngobrolin apa ini? Ini serius sih obrolannya. Ya, Iya. Jangan serius, nggak bakal ada yang nonton ya. Seriusnya itu. Apalagi serius ngobrolin politik. obrolin Iya. makanan. Salah ya. Iya, bener. Kalau Tadi saya ngobrol- pikir di ini kita akan mereview makanan dan hai guys ya kayak gitu-gitu. Oh iya, boleh. Gak masa gak. Boleh teh. Tapi mana nggak ada. Nggak ada pisangnya, nggak ada. Nah, ini kan KPU setelah kemarin setahun yang lalu usai pemilihan kan sekarang boleh dibilang nggak sih lagi vakum atau gimana, Teh Umi? Enggak, justru kalau orang beranggapan kalau kemana KPU nih setelah Iya. pasca pemilu, justru kita ingin menunjukkan dan mengajak masyarakat semua, ternyata pasca pemilu itu sebenarnya banyak yang kita kerjakan gitu ya. Akhirnya kan mungkin tidak terekspos saja karena keterlibatan dari masyarakat juga sedikit karena mungkin bagi kami publikasinya yang kurang, maka kami semacam datang ke teman-teman media juga mengajak kan, memberitahukan kalau ternyata KPU pasca dari pemilu itu banyak yang dikerjakan sebenarnya gitu. Dan termasuk tadi yang kita sempat obrolkan untuk teman-teman milenial gitu, kita punya banyak sekali program-program yang bisa melibatkan teman-teman milenial, apalagi memang sekarang ini kan zamannya semua serba gadget ya, teman-teman itu sudah jarang sekali untuk yang manual. Jadi KPU pun sama berbenah sekarang untuk ke hal yang itu, bagaimana teman-teman milenial ini tertarik membahas politik, belajar pemilu tapi dengan sesuai dengan versinya gitu. Belajar politik, anak muda milenial belajar politik. Emang pentingnya apa gitu? Penting sekali gitu. Mau dijelasin, Pak? Jelasin aja. Oh, dikirain mau itu. Ayo silakan Kak Asep atuh. Saya mendengarkan. Enggak, Kang Asep kan saya khawatir saya ngomong aja dia Iya. tidur ya. Oh iya. Iya. Karena kan hampir semua kemarin kan politik ya, Bu. Iya. Politik juga, wah saya partai milenial. Ayo milenial coblos saya, iya, caleg iya. juga gitu. Ayo milenial gitu. Cuma kan kenyataannya tidak seperti itu ya. Iya. Karena kan milenial kan malah justru malah apatis. Pentingnya tadi apa? Kang Asep Masalahnya mungkin. terminologi politik yang ada di masyarakat kita itu berbeda dengan apa yang harusnya terjadi. Kalau di ilmu politik itu ada namanya dasein dan dasolen. Dasein itu adalah yang seharusnya dan dasolen itu yang senyatanya. Politik secara dasein itu mulia. Karena dengan politik kita bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Politisinya juga mulia. Secara dasein. Harusnya. Seharusnya. Seharusnya. Iya. Iya. Tapi dasolen senyatanya. Kenyataannya. Senyatanya itu the man behind the gun. Jadi bagaimana orangnya sendiri. Jadi iya begitu. Jadi intinya politik itu bisa dianggap sebagai alat. Konkret yang paling ideal kayak gimana sih? Misalkan tadi itu politik yang paling idealnya gitu. Iya, itu terminologinya dulu kita iya. harus sepakati. Jadi masyarakat kalau ngomongin politik tuh gatal-gatal sekarang kan. Harus berpolitik supaya bisa melakukan perubahan. Iya. Seperti itu. Politik itu hanya alat. Politik itu hanya alat untuk memperjuangkan sesuatu.
Nah, supaya nggak terlalu jauh nih hubungannya dengan KPU. KPU itu ada 2 sisi. Satu ilmu politik, satu lagi ilmu pemerintahan. Ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Jadi satu sisi dia bekerja di ilmu politik, satu sisi bekerja di ilmu pemerintahan. Bekerja di ilmu politik ketika kontestasi, pemilu berjalan dan sebagainya. Menjalankan pemerintahan, KPU ini kan instansi pemerintah, menjalankan pemerintahan juga, tapi dalam kerangka melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Menjelaskan ke pemilih milenial hal seperti itu, apa yang dilakukan KPU? Iya, jadi yang itu ketika kita masuk ke dalam dunianya teman-teman milenial kan nggak mungkin kita menggunakan bahasa tadi ya, bahasa yang tua, mereka pasti akan kita ditinggalin. Ketika mereka berarti Kang Asep ini tadi milenial loh, pakai bahasa tua. Itu argumentatif. Itu ketika ditanya sama Mbak Ira sama Mas Fatur mungkin ya kan. Berarti saya Ira sama Mas Fatur ini kolonial bukan milenial ya. Iya, biasanya harus dipasang versi mudanya gitu. Jadi kita menjelaskan teman-teman, kita mau belajar politik nggak? Mungkin kita menjelaskan sebenarnya politik itu adalah alat ini kan kita nggak mungkin menjelaskan, tapi memudahkan mereka gitu. Misalnya oh iya, kalau kita memilih kita makan saja, ketika kita di dalam piring ada nasi ada lauk, kita memilih lauk semacam yang enak buat kita, itu juga ramuan politik kan sebenarnya. Ada tujuan di sana, ada keinginan di sana, ada tujuan pencapaian di sana. Itu yang kita selalu jelaskan ke teman-teman milenial dengan jadi memilah mantan yang mana yang harus dilupakan, memilah mantan yang emang ada ya Mas mantan yang harus diingat. Kayaknya ada. Buanglah mantan pada tempat. Gitu. Jadi itu yang terus Mbak, yang program apa yang konkret, program yang dilakukan KPU ala milenial. Yang sudah. Pertama kemarin kalau bicara di 2019 kita punya Jambore Demokrasi. Target kita itu kan kemarin itu kan perempuan milenial sebenarnya yang usia-usia produktif ya, usia-usia bukan usia produktif, usia-usia milenial. Milenial itu kan di bawah 35 ya, di bawah 35 tahun. Oh, di bawah 40. Karena saya masuk, karena saya 37 itu. Saya waktu itu baca, saya ternyata milenial, saya juga baru ternyata 40, di bawah 40 itu termasuk milenial. Saya juga masih termasuk baru masuk 27. Ya, Mbak? 27 ya. Ternyata. Berarti yang lahir 90 ke atas ya. Yang lahiran 90 kan milenial. Enggak, saya 82, saya masuk masih ada. Masuk. Jadi itu yang kita itu kemarin termasuk Jambore Demokrasi, termasuk sekarang kita pingin melibatkan teman-teman itu yang lebih belajar yang tadi tetapi menggunakan teknologi aplikasi. Nah, kemarin itu kebetulan kan Pak Sekretaris ini udah ada aplikasinya. Kita sedang memproses ke sana. Kita tuh pingin teman-teman ketika belajar di KPU, datang ke KPU sebagai lab laboratorium pemilunya, tidak hanya belajar hanya melihat, tapi memvisualisasikan sekaligus mempraktekkan juga gitu. Datang, kita sedang buat itu sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudahnya mengakses informasi, datang ke KPU langsung praktek. Itu nanti bebas siapa saja, boleh anak-anak yang ingin. Iya. Tapi memang harus bersurat, jangan sampai nanti semua datang bersamaan kan kita juga nggak bisa melayani secara maksimal ya gitu. Dijadwal lah ya. Iya, dijadwal. Itu yang untuk KPU. Belum nanti kita datang ke KPU Goes to Kampus, terus ada KPU Goes to School, termasuk tadi pemilihan OSIS-nya. Dan itu memang OSIS-nya. Selama ini KPU nggak pernah melakukan itu gitu? Atau pernah? Pernah ya. Sering malah gitu, termasuk ke sekolah, ke kampus. Cuman kan Kabupaten Bogor itu pemilihnya sangat banyak. 40 kecamatan. Kalau kita hitung desa aja ada 435 desa. Kalau kita hitung pemilih, kita punya tingkat DPT yang luar biasa. Berapa DPT-nya? Terakhir itu kita 3.467.000 untuk tingkat kabupaten. Jadi Kabupaten Bogor provinsi. Iya, serasa provinsi aja gitu. Bahkan satu kecamatan kita kemarin itu udah serasa kota Banjar melebihin. Jadi Cibinong itu punya 987 TPS kemarin. Banjar, satu kota Banjar itu punya 684. Jadi teman-teman PPK kita udah serasa komisioner KPU kota Banjar. Kalau dilihat ininya gitu. Cuman kan akhirnya kita harus berpikir tidak mungkin KPU sendiri nih melaksanakan kegiatan ini termasuk sosialisasinya, karena kita juga dibatasi SDM. Komisioner sebesar apapun pemilihnya hanya sama, jumlah komisionernya juga 5, stafnya juga sama, fasilitas kita juga
Sekarang staf kita ada jumlahnya 14 sama dengan teman-teman Kota Bogor yang punya 6 kecamatan. Jadi di antara yang penting KPU nih tugasnya itu berarti mendatangkan pemilih sebanyak-banyaknya ke TPS. Mendatangkan pemilu yang jurdil, yang baik lah, penyelenggaraan pemilu yang baik, kelancaran pemilu atau apa gitu. Semuanya penting. Kalau diurut mana? Semuanya penting. Nomor satunya mana? Ya, yang kalau diurut. Pelaksana. Jadi kan kalau unsur-unsur pemilu itu kan kita sebenarnya aktornya secara garis besar ada 3. Ada pemilih. Ya, pemilihnya. Termasuk tadi kita mendatangkan orang sebanyak-banyaknya, itu termasuk faktor yang pertama pemilih. Kemudian peserta, kita juga harus memberikan pemahaman kepada teman-teman peserta. Apalagi kemarin kalau legislatif, Kabupaten Bogor itu hanya Kabupaten Bogor saja yang punya dapilnya sendiri. Daerah pemilihannya kabupaten itu hanya sendiri. Se-Indonesia itu hanya Kabupaten Bogor. Berarti istimewa bener ya, Kabupaten Bogor. Pokoknya yang peserta yang ada di TV itu semua kemarin ada di surat suara gitu. Jadi kebayang gimana suasana ininya. Kemudian ada pemilih, ada peserta, penyelenggara. Penyelenggara tuh dari KPU ke tingkatan KPU RI sampai teman-teman di tingkatan KPPS. Kemarin Bogor itu punya 15.000 TPS, kita punya jumlah KPPS-nya tuh 135.000. KPPS saja. KPPS-nya aja 135.867 kalau nggak salah ini ya. Lengkapnya saya lupa. Kalikan Jakarta kan 15.000 kalikan 9. Jadi segitu pentingnya kita memanage, benar tadi kata Pak Sekretaris. Jadi kita ada ilmu pemerintahannya, ada ilmu politiknya, memanage sumber dayanya juga, Mbak. Itu yang tantangan buat kami kemarin. Jadi kalau ditanya seberapa pentingkah dari beberapa unsur itu, penting semua. Kalau kita menyiapkan semua tahapan pelaksanaan dari A sampai selesai, tapi kalau pemilihnya juga nggak datang, itu juga percuma. Pemilihnya datang, tapi kalau logistik kita penyelenggaranya kemarin berantakan, itu juga nggak bisa terlaksana kan. Pemilih datang ke TPS tapi logistiknya belum ada. Itu juga nggak terlaksana. Pemilih ada, penyelenggara ada, tetapi tidak ada pesertanya, itu juga nggak bisa terlaksana. Tapi kemarin lancar ya pemilu. Alhamdulillah dengan 15.000 TPS kita kemarin kita melaksanakan semua mulai pukul 7. Tapi ada yang harus dievaluasi kali ya? Ada pasti. Ada yang kurang lah. Iya, betul. Dengan 15.000 TPS kemarin kita punya PSR lanjutan, tetapi tidak ada PSU kita. Dengan 15.000 TPS kita termasuk KPU kabupaten yang pada saat pelaksanaannya tidak ada PSU, tetapi kita ada dibanding PSL. KPU kabupaten di Jawa Barat, kira-kira ada peringkat nggak sih KPU? Kalau peringkat terbaiknya gitu. Kalau tadi terbanyak, nah sekarang peringkat terbaiknya. Iya. Peringkat terbaik saya nggak tahu. KPU tidak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggak ada. Ya udah perasaan aja, Bu. Perasaan aja. Pokoknya kemarin sudah terlaksana dengan lancar, dengan 15.000 TPS itu buat kami penyelenggara itu sebuah kerja bersama, nggak mungkin dari KPU aja, ada beberapa unsur kita juga dibantu sama pemerintah daerah, kita juga dibantu teman-teman media, pengamanan segala macam. Tadi kan sempat menyinggung soal wanita ya, sosialisasi tadi agak dikhususkan ke wanita. Ada evaluasi dari kemarin, apakah pemilih wanita itu lebih banyak? Jadi kalau dari daftar pemilih kita itu lebih banyak laki-laki, tapi ketika tingkat partisipatifnya lebih banyak perempuan. Iya. Lebih banyak perempuan. Berarti nggak perlu sosialisasi ke perempuan, harusnya perlu sosialisasi ke laki-laki. Saya punya temen caleg banyak, dia lebih banyak menyiapkan jilbab daripada sarung. Enggak ya? Apa? Tapi kalau itu berarti jadi itu evaluasi kita, Mbak, kemarin kenapa kita juga targetkan sekarang untuk perempuan. Ternyata teman-teman perempuan ini membantu sosialisasi kita tuh sangat luar biasa juga karena gitu. dia bisa memaksa anak, suami di rumah setidaknya di rumahnya untuk memilih. Temanin dia pertama. Tapi kira-kira kenapa tah? Ya maksudnya ya kenapa tuh ya? Perempuan itu yang lebih baik datang ke sana gitu. Apa memang karena daripada di rumah wae gitu kan? Menurut saya pertama, kalau ibu-ibu itu kan bisa memaksa anak, suami itu asumsi kali. Untuk awalnya menemani ke TPS. Ya, ibu yang suka maksa berarti ya. Ini ketahuan banget suka pemaksaan kayaknya. Yang kedua,
dia bisa memaksa suaminya pilih si A, si B, gitu kayaknya. Saya mah kalau kita KPU nggak masuk ke ranah memaksa-memaksa, Mas, hanya membantu sosialisasi aja. Tapi berarti teori bahwa semakin ribut, semakin rame, malah jumlah pemilih semakin bagus atau partisipasi makin benar gak sih? Jadi ibarat gini Pak, KPU itu adalah pemilik ruko. Ya. KPU itu pemilik ruko. Nah, setiap ruko tuh disewa oleh peserta. Peserta itu menjajakan dagangannya kan? Iya. Nah, itulah calon-calonnya. Kalau dagangannya bagus, marketingnya bagus, terus berkualitas, harganya murah, apalagi tentu kalau ada masyarakat diskonnya. akan datang. Apalagi kalau ada diskon. Nah, ibu-ibu kan senang. Nah, jadi KPU modis. itu tidak masuk ke ranah bagaimana partisipasi meningkat gara-gara kualitas calon, tetapi sebetulnya partai politik gitu ya yang ada di ranah itu. Tapi KPU memastikan ruko itu bersih. Ruko itu memang terjaga dengan baik, terlindungi, semua punya hak yang sama di situ. Dan peserta itu tidak boleh memberi cashback ya. Ya, itu sebaiknya ada aturan. Itu oleh tetangga kita, oleh Bawaslu mungkin ya. Kalau cashback yang jelas kita hanya menyediakan tempatnya, waktunya gitu ya, regulasinya. Nah, selanjutnya peserta pemilih itu akan secara mandiri gitu akan menyeleksi. Ibaratnya tadi bukan semakin rame hoax dan sebagainya akan semakin besar tingkat partisipasi, tapi semakin menarik calon-calonnya atau dagangannya itu dari partai politik itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini kalau Kabupaten Bogor pemilih perempuan dan milenial memang tadi kalau di persentase gitu persentase ya besar. 4951 kalau untuk yang perempuan 49 untuk yang pemilihnya ya, tapi pemilihnya. kebalik ketika partisipasi kebalik. Bapak-bapak nih kudu yang apa? Kenapa bapak-bapak yang kurang sadar berarti. Berarti setiap TPS itu harus ada kopi, harus menyediakan kopi. Jadi biar bapak-bapak tuh ke TPS ngopi aja ke sana. Saya jadi mikir saya bingung. Saya masih belum nyambung sebetulnya. Karena kalau DPT-nya 49 perempuan, 51 laki-laki. Tapi yang ke TPS itu terbalik. Perasaan yang ribut mah laki-laki mulu perasaan. Jadi saya kira akhirnya berpikir itu jangan-jangan yang laki-laki ribut, yang perempuan malah nyoblos gitu. Iya. Jadi laki-laki cuma ribut doang. Iya, emang yang ribut laki-laki biasanya. Yang partisipasi mah yang perempuan. Mungkin karena laki-laki makin sini makin rasional, Pak. Jadi kalau pemilih rasional itu dia tahu sebetulnya tanggal berapa, jam berapa harus datang, tahu, tetapi dia memilih untuk tidak memilih. Nah, itu yang jadi PR ya buat kita, bagaimana meningkatkan kesadaran itu. Betul. Kalau dibandingkan luar negeri deh, kalau kita berbanding dengan kota lain juga agak ini ya. Metodologinya yang mana dulu nih? Saya kan harus membandingkan nih, bayangkan ya. Dibanding dulu kita ke luar negeri. Yang sudah studi banding ke luar negeri yang kita mau ngomong kemarin India termasuk yang belajar ke kita, India sekarang seperti itu kan. Jadi kan bukannya India sudah voting. Iya. Voting. Tapi belum keseluruhan sih. Enggak, maksudnya terhadap kesadaran politiknya dulu gitu. Kesadaran politiknya Jepang katanya justru itu harus diteliti. Apakah misalkan ya Amerika dengan negara demokrasi paling advance di dunia lah. Iya, katanya begitu. Advance. Apakah memang sejalan dengan tingkat partisipasinya atau tidak? Jangan sampai gini, kita tingkat partisipasi kemarin memang cukup tinggi. Kita di angka 85. Iya, target nasional 77. Dapat penghargaan 85. Berarti kan akseptabilitas dari masyarakat terhadap pemilu itu sangat tinggi gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan misalkan Amerika lah gitu ya. Partisipasi politiknya seperti apa? Jangan-jangan yang dimaksud demokrasi dalam hal ini cuman sistemnya saja. Tetapi tidak sampai ke substansi masyarakat terlibat dalam pemerintahan, dalam artinya politik gitu. Udah ya, saya baru tahu itu 85%. 85% besar kita. Besar kabupaten.
dengan luas wilayah dan jumlah pemilih. Betul. Terbesar sedunia di tingkat kabupaten ya. Tapi efeknya seperti apa ya? Sekarang udah berapa tahun? Setahun? Kerasa nggak sih efeknya? Kan April ya. Nah, Belum. itu. Hah? April? Belum. Masa belum kerasa? Belum kerasa lah. Ya masyarakat nanti yang akan menilai kan gitu. Udah kerasa belum tuh kira-kira ya? Jadi maksudnya kerasa itu kan mereka sudah pada janji, Iya. janjinya sudah ditepatin belum gitu kan? Namanya juga kan orang selalu bilang janji-janji politik kan. Kalau di KPU tuh nggak mengenal janji, Iya. yang adanya visi Visi dan Iya. misi. gitu. Kalau KPU-nya. Jadi Jadi kalau kalau tidak itu mau terasa dianggap janji, ya namanya juga janji-janji politik Pak Fatur. Betul. Ya artinya Begitu berarti kan? iya, saya itu masih masih penasaran pada pentingnya saya lah, termasuk juga yang penonton di sini, pentingnya memilih gitu. Dulu awal-awal saya masih muda juga memang akuin nggak nyoblos gitu kan. Iya. Nah itu salah satunya. Iya. Kenapa laki-laki nggak nyoblos itu? Karena belum ada Pak Fatur pilihan. waktu belum itu ada kenapa? pilihan. Tidak ada pilihan. Satu, karena susah. Kedua, karena bingung. Nggak susah itu karena kan dulu mahasiswa masih di kampus. kuliah di Jogja. Aturan. KTP di mana tuh? KTP di Bogor, Kabupaten Bogor, saya Cibinong. Tapi setelah itu ya bingung. Mau mudik nggak ada ongkos. Iya, dulu. Karena itu 2000 2 kali. 2000 berapa? 9 pertama kali itu loh. Iya. Dia nggak mau Dengan nyebutin itunya tahun kuliah kalau nanti ketahuan bukan milenial kolonial. Nggak yakin Ya, begitu 2000 kan? nggak yakin saya 2009 masih kuliah, saya aja 2004 ini Enggak, 9 yang pertama kali itu apa ya pemilihan itu? mana kita pemilu Pileg 9 bukan 98. 9 ya. 98 kan? 98 kita 7. belum pemilihan. 99. 97. Oh 99 ya? Iya yang 99. pileg pertama kali 99. Ya, sorry, 99. Ya maklum lah. Kalau berarti saya 99 sudah udah jadi 22 pemantau. tahun. Sudah tim pemantau di kampus. Saya 99 masih SMA. Iya, sama saya juga jadi pemantau. Berarti saya ketahuan ya. Saya juga jadi pemantau, saya Iya. masih ingat itu. Saya jadi pemantau, masih ingat ketika pas datang ke rumah, ibu sudah memilih dan sebagainya sudah. Adik kamu nggak milih kenapa katanya? Kumaha sih sebenarnya malah dicarikan balik sama tuan rumahnya. Jadi iya, pas pertama kali ada tim pemantau juga di situ kan 99. Iya di 99 teman-teman. Iya benar-benar. Iya. Saya juga jadi bagian tim pemantau itu. Iya, kalau ditanya tadi Bisa ada kesimpulan bener. bahwa kita seumur, Pak. Ya artinya ketika saya dari 99 setiap 5 tahun ya kayaknya sih ya begitu-begitu saja gitu kan. Ya. Maksudnya begitu itu ya politik ya politik ya pas iya. musimnya ya ikutan gitu, tapi setelah itu ya tidak ada saya tidak seperti halnya terkesima gitu kan kalau Yang melihat seperti dari tadi Pak Fatur Jepang, bilang Amerika gitu. merasakan gitu. Merasakan dari apa namanya? Siapa yang dipilih itu. Iya, saya sebagai pemilih, saya sebagai pemilihnya tidak begitu happy gitu kan setelah dengan pesta itu Saya yang kira gini ya, kalau kita ngomongin politik sebatas dalam pemilu maka seperti itu. Tetapi sejatinya politik itu akan berlanjut setelah mereka berkuasa. ya. Apa? Misalkan produk politik adalah salah satunya undang-undang. Pernah nggak masyarakat terlibat berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang? Ada. Padahal kerangkanya ada. Ya. Yang penting jalur-jalurnya pemerintah membuka ada. kalau seperti Nah, itu harus dayung bersambut tentunya. Pemerintah membuka kanal seluas-luasnya untuk masukan terhadap undang-undang atau regulasi yang dia Nah, kalau seperti buat. sekarang kadang-kadang buat Nah. undang-undang tertutup tidak tersosialisasi. Nah, itu yang bisa membuat kekecewaan masyarakat Ujung-ujungnya ada perda aja. Oh, iya. Ujung-ujungnya ada ada undang-undang gitu. undang-undang aja. Atau bahkan ada perda yang kita nggak tahu. Oh, Dengan- banyak. Perda yang nggak tahu banyak. Saya juga baru tahu kemarin ternyata ada perda itu ya, perda nomor 5. Apa tuh? Perda apa tuh? Perempuan dan Oh. anak ternyata Kabupaten Bogor sudah Oh, sudah ada. Iya. Nah, yang seperti ini sosialisasi. sosialisasi. Makanya sebenarnya kalau menurut saya, kalau tadi Mas Fatur tadi nanya apa sih pentingnya buat kita untuk memilih, itu sebenarnya kalau buat saya, kita selalu bilang, teman-teman KPU bilang kita harus memberikan penyadaran terhadap Cuma yang saya ini orang-orang yang dipilih ini
bagaimana caranya orang yang dipilih itu orang-orang yang berkualitas, yang memang mumpuni. Jangan sampai kayak sekarang mungkin karena dia punya uang atau apa dia jadi peserta. Iya. Iya, kita kalau ngomong itu kan berarti kan itu ada undang-undang di peserta pemilu ya. Peserta kita kan pada saat peserta pemilu kalau untuk pilkada berarti kan calon. Ya. Calon baik itu dari calon perseorangan maupun calon dari yang diusung dari partai politik. Kalau pada saat kita bicara masalah pemilu legislatif berarti kan caleg. Caleg. Nah, di dalam agak beda nih kalau kita bicara tadi pendidikan pemilih dan pendidikan politik gitu ya. Pendidikan pemilih itu memang tugas penuh dari teman-teman KPU yang memang harus dibantu oleh semua stakeholder. Kalau untuk pendidikan politik juga tugas dari teman-teman peserta, ada teman-teman partai politik yang memang ya kita juga nggak bisa memisahkan antara teman-teman partai politik dengan KPU karena memang saling berkaitan gitu. Ya konkretnya tadi pertanyaan tadi itu kan masa tiap pemilu ke pemilu itu selalu aja ada berita misalkan ijazah bodong, terus SKCK, pernah kalau, di ini syarat-syaratnya gitu betul. Kan. Tapi itu di pencalonan gitu ya pada saat kita ya di tahapan pencalonan. Kalau kayak seperti Kabupaten Bogor itu kemarin kita 748 ya. Orang caleg yang harus kita verifikasi datanya gitu. Dan itu kan ada tahapannya sebenarnya, ada tahapan yang bisa partisipasi masyarakat itu bisa memberikan masukan kepada kita. Misalnya tadi terindikasi caleg ini menggunakan ijazah palsu gitu. Silakan bersurat, ada itu tahapannya. Silakan KPU ketika ada tahapan ada masukan seperti itu, KPU berhak untuk berkewajiban di website itu ngirimnya ada di itu. Website, bahkan pernah kan kita masukkan ke teman-teman media juga, kemudian bisa lewat by email atau lewat surat langsung ke KPU terhadap itu tanggapan masyarakat terkait itu. Tetapi kita juga tidak bisa mengatur si partai untuk ini harus seperti ini, tapi kan kita hanya bisa mengatur misalnya usia minimal sekian, terus pendidikan minimal SMA dan sederajatnya, itu saja yang bisa kita atur. Tetapi untuk personal itu memang kualitas pun itu hak prerogatif dari partai politik. Kemarin peserta atau calon atau caleg yang muda itu yang milenial banyak gak sih? Banyak. Kabupaten Bogor. Bahkan kalau untuk dari 55 orang sebenarnya ya, saya kalau bilang pakai saya selalu kadang-kadang agak gatel ngelihat teman-teman dewan yang sekarang. Sebenarnya 55 orang anggota dewan sekarang itu 35 orangnya baru. Oh. Iya. Jadi enggak L4. Enggak lu lagi. Walaupun agak sedihnya perempuannya berkurang. Kan turun nih dari 6 jadi 5 sekarang gitu. Padahal pemilihnya perempuan ya. Iya. Ih, perempuan sukanya pada laki-laki berarti ya ketahuan. Memang harus seperti itu kodratnya kan, laki-laki perempuan memilih laki-laki. Gitu. Jadi sebenarnya kalaupun dilihat usia tuh banyak teman-teman yang terpilih itu untuk usianya muda, milenial ya, di bawah ketuanya 40. Saja kan masih muda ya. Iya, dia kelahiran sama Pak Sekretaris 84 setahu saya mah. Jadi ketahuan. Iya, 84. Jadi ketahuan 84 ya. Ini kan nyebutin 84, saya 82, Mas berapa? 64 ya. Enggak, saya 45 saya. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita kan hanya bisa memverifikasi sesuai dengan PKPU dengan syarat-syarat calon. Tapi kalau untuk menentukan calonnya harus A, B, C, D atau siapa itu kan benar-benar hak prerogatif dari partai politik. Yang dilakukan KPU sekarang bagaimana meyakinkan pemilih supaya mereka mau memilih. Iya, mau memilih dan menggunakan hak pilihnya. Segitu pentingnya. Bahkan satu suara selalu kita bilang, satu suara itu kita harus gunakan. Kenapa? Ternyata ada cost biaya di sana yang tidak murah gitu. Betul. Ternyata ada pengorbanan di sana ketika kita melaksanakan ini kan 12 bulan tahapannya, tidak ujug-ujug langsung pada hari hanya itu gitu. Kan kalau ditambah kemarin dari 135.000 sekian petugas KPPS kita, 1.200 di tingkatan desa, 200 di tingkatan kecamatan, dan ditambah dengan KPU, ternyata ada pengorbanan jiwa di sana. Ada kalau kita kan Kabupaten Bogor yang meninggal. Yang kemarin ada berapa Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor itu 27. Yang meninggal KPPS 27, tetapi 27. Tidak hari H itu. Yang meninggal untuk pada saat hari H itu 1 orang. Gitu. 27 ini maksudnya tidak meninggal karena usia ya. Ada yang faktor sakit,
kelelahan juga ada faktor kelelahan, tapi memang Ini kan beban heboh kerja. ya yang Iya. pas baru yang kemarin. Ya, tapi kan 27 orang dengan 1 orang yang meninggal pada hari H, dan di persentase kita kan jumlahnya 135.000. Berarti kan berapa persentase? Tapi kayaknya juga yang paling menarik sih biasanya nanti di 2024 ya. 2024. 2024 ada yang baru nggak tuh aturan? Kita nggak Kan tahu kita nih. mah udah biasa. Selalu ada aturan baru. Iya. Iya, Ya, ada. ini lagi menariknya semua sekarang tertuju mata ke Komisi 2. Teman-teman Komisi 2 di DPR RI ini dengan Bisik-bisik gimana? Katanya digabung, tambah Iya. lagi presiden. Iya. Jadi Kalau- presiden, kalau- gubernur, bupati, wali kota, caleg, semua berarti berapa kertas 7. suara itu? 7. 7. Kalau digabung 7. Kebayang ya kita Kebayang kemarin nggak? 5. 7 kertas suara Waktunya harus ya. memilih. Berarti harus punya memilih 7. Tadi Sosi- kalau diumpamakan makanan berarti harus milih tempe yang rasa apa? Mau tempe bacem atau Iya. tempe kering. Terus kemudian lauk asin, ayam berarti kan? Itu Iya. gimana ya? Ya itulah pentingnya politik. Aduh, itu tinggal 3 tahun Ketika lagi. kita memilih orang-orang yang terbaik, tentunya produk hukumnya yang Iya. menjadi undang-undang itu juga akan menjadi Nah, Apalagi manual lagi, cara Ini- ngitungnya juga manual. Iya. Oke lah, memilihnya mah gampang. Meram udahlah, hitung kancing pusing-pusing gitu kan, daripada malu nggak datang gitu. Di hukum sosial nggak bisa gitu. Ini petugas kita di bawah itu kan capek Pak, 5 pemilihan aja kemarin segitu banyak korban. Dan KPU Apalagi nggak ada sekarang. kemampuan lagi kan ya untuk Iya, KPU kita memberikan masukan seperti sebagai itu. implementer Pak, Iya, sebagai implementer. Jadi kita tidak dalam posisi untuk membuat betul regulasi. betul sih. Paham Maka kita ya. dari itu sebetulnya ini rekan-rekan yang lain baik itu stakeholder maupun masyarakat terlibatlah secara politis, Iya. dalam arti politik, dalam arti penyusunan kebijakan publik, salah satunya itu undang-undang paket politik yang sedang dibahas. Nah itu yang penting, jangan sampai kita tujuh-tujuhnya misalkan gitu ya. Dan itu juga ada istilah nanti ada vacuum of power kan. Betul. Coba bayangin, kemarin tuh 2 tahun tahapan sebelum tahun 2019, 2017 itu sudah mulai tahapan. Itu para pejabat politik ya khususnya itu kan sudah udah konsentrasi kepada kampanye dan sebagainya. Iya. Apalagi sekarang kalau misalkan digabung semuanya. Dan tapi 2024 udah nggak boleh cuti kan ya? Kalau yang apa namanya tuh? Pejabat yang Oh, iya. memilih. Oh Iya. ya, kita harus Kalau lihat misalkan nanti jadi wali di kota aturan atau ini. apa, Karena kan Belum. harus berhenti gitu. Belum itu. Belum. Peraturannya Kita belum Itu ya. rekan-rekan Perludem ya kemarin yang ke MK itu. Iya. Kita itu kemarin itu kan ada putusan MK yang kemarin minggu kemarin ya, saya lupa tuh tepatnya tanggal berapa. Memang teman-teman NGO di Jakarta itu sedang judicial review terkait dengan pola desain, tapi kan ditolak. MK kan akhirnya memberikan 6 opsi, saya lupa 6 opsinya detailnya, cuman yang opsi yang ke-6 itu yang banyak dibicarakan, itu yang menurutnya paling ideal. Jangan menyerentakkan tingkat nasional dan tingkat lokal. Yang tadi misalnya kalau tingkat nasional berarti ya terfokus untuk presiden, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD. Jadi ada 3. 3. Kemudian untuk yang lokal, untuk Gubernur. pilgub, Iya. DPRD provinsi dan Saya DPRD sebagai pemilih aja kabupaten. ngebayanginnya udah lelah. Iya. Iya. Karena kan Apalagi ibu karena sama mas gimana sosialisasi ngebayangin ya? Saya Saya cuma hanya- milih loh, udah lelah gitu ya. Lelah Mudah-mudahan lelah jadi lillah. ya. Lelah kalau buka Facebook eta deui yang dibahas tuh politik Betul. gitu kan, ribut, hoak lah, Dan biasalah kayak sulit gitu. sebagai pemilih itu sebetulnya. Ketika kita buka surat suara, kita Betul. harus lihat satu-satu. Ya, Harus lihat satu-satu. Mungkin ada yang kenal 1-2 gitu ya. Tapi untuk surat suara yang lain juga kita harus kenali. Kita ngasih tips sebetulnya kepada pemilih itu. Yang pertama, cari. Yang kedua, kenali. Yang ketiga, teliti. Bagaimana kalau 3 tips itu untuk semua pemilihan, kan repot Pak. iya, Iya. Gitu. betul. Kalau pemilihannya satu, kayak gubernur aja, bupati aja, dia kan mengenalinya, menelusuri track Iya. recordnya itu lebih mudah. Jangan sampai itu justru malah sengaja dibuat lelah kita. Akhirnya ini kan udahlah Cap-cip-cip. Siapa? ketua bupati dipilih lagi sama DPRD gitu kan. Ini kan Terus ada dipilih wacana lagi sama yang itu. gubernur, Ada kan? wacana kayak gitu. Pilkada asimetris ya. Iya, kalau kayak gitu berarti fungsi KPU-nya apa gimana? Nggak ada. Ya sebetulnya pilkada ini bukan fungsi KPU sebetulnya. Penyelenggara. Iya, Iya, bukan. Pemilihan umum. Pemilihan fungsi umumnya. KPU itu. Namun pilkada itu kan di paket
undang-undang pemerintahan daerah kemarin itu ya. Iya. Karena memang tidak ada penyelenggara, maka KPU menjadi salah satu tugas KPU gitu. Jadi kalau kemarin gonjang-ganjing ada pemilihan langsung Iya, atau langsung. tidak langsung, maka sebetulnya KPU langsung siap, tidak langsung juga tidak apa-apa. Milih mana? Tugas utama KPU itu Rakyat kan memilih langsung atau Iya. DPR diserahkan aja DPRD? Harus tetap langsung. Iya, masa Tetap kita langsung kita ya? sudah maju. maju ke Iya. depan. Kita harus Masa kita mundur lagi ya? Iya. Cuman masalah mekanisme saja Pembenaran. sebetulnya. Dari 5 tahun masa jabatan itu misalkan gitu ya, bisa dibagi lah gitu ya, jangan numpuk di 1 tahun jadi tahun politik gitu. Akhirnya Iya. kan tujuannya ke sana semua kan gitu. Tahun itu nggak ada pembangunan yang berarti, jadi Benar. ke politik aja gitu. Kemarin luar biasa lagi jadwal kampanyenya panjang. Nanti Iya, di iya, 2024 Yang paling bakal panjang. panjang Paling lagi. panjang. Udah ada jadwalnya belum sih 2024? Belum, belum ya. tahapan. Kan undang-undangnya juga baru mau akan. Baru mau akan lagi. Nanti Baru malah mau- ternyata malah baru tambah panjang lagi. Mau akan. Itu luar biasa. Caleg sudah lelah, pemilihnya lelah gitu kan. Caleg lelah ngasih pada calon pemilihnya. Calon pemilihnya lelah menerimanya. Iya. Menerima Ya, segala makanya janji gitu penting- maksudnya. Penting masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan undang-undang ini supaya masyarakat juga tidak dirugikan. Ya, makanya itu gitu ya. Kami juga penyelenggara Harus memilih ya. itulah Iya, itulah pentingnya. pentingnya memilih. Penting lah. Pentingnya Ketika memilih. kita ingin mengubah sebuah sistem kebijakan kan berarti harus masuk ke dalam sistemnya itu juga. Gitu. Nah, Itu sinkron dengan filosofi surat suara. Jadi Ah. suara kita tuh masuk kepada surat itu dikirimkan melalui kotak suara. Jadi kita tuh bersuara sebetulnya, bukan mencoblos, tapi Atau- diwakili oleh surat suara. Jadi Atau kita pakai harus bersuara. e-voting gitu. voting iya. Jangan pakai Itu suara lagi, belum- jangan pakai kertas. Ya. Belum ya? Iya, Nggak bakal anak selesai deh milenial- kayaknya anak milenial. 2024. Padahal kan itu kalau menurut saya ya, Iya. kayaknya mudah Iya, banget dibikin bikinnya. Iya, Mudah, sistem lebih sistemnya. efisien, lebih ya. efisien. Yang tinggal dia Kayaknya anak SMK juga bisa Iya. deh bikin sistem kayak gitu. Bisa. Ya, tapi kan kita harus lihat dulu, tidak semua wilayah Indonesia ini seperti Bogor. Mungkin Ya, soal tidak. jaringan internetnya Iya, iya. atau jaringan apa Tapi gitu. mungkin bisa Fasilitas. bertahap loh di beberapa. Mungkin. Bisa jadi. Memungkinkan. Tapi Iya, sama ada aja sebenarnya aturan di- bertahap Cuma gitu. Kak, kalau Di Bogor anak-anak SMA kan sudah hampir di seluruh Indonesia itu Jejet. Iya. Makanya. Tapi kan Iya. pemilih kita bukan hanya pemilih Ya. anak SMA ya. Milenial. Ada pilihan. Kolonial. Ada Kan pilihan. sudah dididik atau mereka mah orang Indonesia sudah dididik dengan marketplace. Sudah biasa, gampang Iya. lah, udah bisa lah. Iya. Emak-emak yang Orang 40 sampai 50 mama tahun yang belanja di Bukalapak aja, ya. belanja saja sudah sampai di pelosok-pelosok di mana masa Udah dia- diedukasi loh, udah Iya. sama swasta udah diedukasi, udah diedukasi sama Grab, udah diedukasi sama Gojek, Gojek, sudah jadi iklan kan? Lazada. Tokopedia, Ah, Lazada dan Itu sebagainya. bayar ya, bayar ya, bayar. Nah, selesai gitu kan, malah sebetulnya pemerintah itu asik gitu mereka kan, udah nggak biasa perlu lagi memasukkan mengedukasi, alamat, benar. memasukkan Mungkin secara infrastruktur siap. Ya. Tapi secara mental apakah sudah siap atau belum? Nah, Dalam arti itu. seperti ini. Sok jawab tuh jawab ya. Ketika kita punya prinsip luber dan jurdil, ketika kita gantikan surat suara yang apa namanya Itu yang juga kolonialis langsung. itu. Betul, langsung. Umum. Bebas. Rahasia dong. Nah, itu Ah, dia. zaman agak sulit. zaman medsos kayak gini emang bisa. Nggak ada yang rahasia. Iya, uang foto profil saya bersama caleg A, saya Ah. pendukung ini. Itu gimana sih kalau kayak Itu gitu? makanya Nggak apa-apa. Kita ada aturan tidak boleh masuk ke ke TPS itu membawa handphone, gadget dan sebagainya. Itu menjaga salah satu prinsip Oh, pemilu. rahasia itu di situnya. Iya. Rahasia itu. Tapi kalau sikap kita di bermedsos Iya. itu nggak Ekspresi. masalah. Ekspresi itu mah. Oh, itu Beda, maksudnya kan? ekspresi. Oh, beda. Tapi itu maksudnya. ketika di TPS itu Pilihan beda. kita. Saya pikir kalau tidak dimulai dengan voting itu selamanya Pilkada 2020 ini KPU RI, KPU Republik sedang menyusun E-rekap. aplikasi atau kebijakan berkenaan dengan e-rekap dulu. Jadi ini akan bertahap. Rekapnya dulu kita akan digitalisasi, baru votingnya. serba digital, masa nggak di ini ya? Cuman kan Bisa, itu mah bisa. bisa. Pasti untuk kedepannya pasti bisa, tinggal kita kan Apa sih bagaimana yang nggak bisa? memberikan pemahaman mindset berpikirnya pemilih, kemudian termasuk ini infrastruktur, jangankan untuk daerah luar Bogor. Kita kemarin Bogor saja untuk daerah Sukajaya misalnya untuk updating Oh, iya. data saja kita harus menunggu Sukajaya sampai ya. berapa lama kan itu kan, jangan Loh, sampai yang katanya dikasih handphone satu-satu itu
Enggak ya? Pun Atau aplikasi? aplikasi. Oh, cuma Nah, aplikasi. Oh, handphonenya nggak dikasih? Itu cuma alat bantu. Oh, kirain handphonenya dikasih petugas gitu kan Iya. katanya. Oh, Enggak. enggak. Bayangkan aja berarti KPU kemarin Harus membeli memilih. satu Oh, kirain 135.000 dikasih. orang atau minimal 15.000 kali satu HP berarti. Iya. Enggak sampai ke Jadi sana secara gitu. mental kita juga harus sudah siap menghadapi e-voting itu. Suatu saat akan bahkan mungkin di masa depan entah tahun berapa kita bisa milih di rumah di kamar sendiri. Udah jawab aja sekarang. Betul. Yang paling ideal nih terakhir nih, jawaban terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Kira-kira di tahun berapakah Indonesia akan memiliki pemilu yang ideal? Secepatnya, harus secepatnya. Yang Karena ideal kan tahun kita, berapa? Tahun berapa? kalau kita ditanyakan sebagai penyelenggara secepatnya kita harus Tahun berapa kira-kira? 2024 10 kalau tahun buat kita lagi? Nggak mungkin 2024 undang-undangnya aja belum ada. berarti kan yang namanya kalau pesimis ya. targetan Benar, iya, kalau benar untuk sih. targetan kan kita harus targetnya secepat-cepatnya kita harus Cuma ideal kayak gitu. yang lalu Normatif bikin sekali, Ibu, jawabannya, undang-undangnya itu mepe. Kan iya benar Mepa. Tapi setidaknya dengan misalnya dengan dua model yang baru dilokalkan sama dinasionalkan itu juga sudah memperingan. Yang memperingat pekerjaan bukan memperingan ya. Jadi udah lebih menyimpelkan pekerjaan KPU. Yang awalnya kita harus menyelenggarakan semua secara memudahkan masyarakat dan memudahkan masyarakat Iya, gitu. kalau Sehingga saya setuju tuh. ya sehingga kan setidaknya dengan cara yang lebih sederhana dan mudah keterlibatan masyarakat juga akan lebih bagus gitu. Tidak hanya terlibat karena ikut-ikutan saja tapi penyadaran. Sebenarnya kita kan lebih larinya ke penyadaran ya, penyadaran untuk menggunakan haknya gitu, teman-teman, hak suaranya gitu. Itu sih yang paling penting ya. Barangkali obrolan 1 jam apa 2 jam atau 10 jam ini tentang politik. Mual. Pusing? Kalau yang pusing Enggak. Mudah-mudahan nggak mual sama kayak- pusing lah. Kita ngobrolin Iya. politik biasanya mah 24 jam sambil ngopi di warung dan sebagainya, Iya, apalagi benar, pada musimnya. berarti Kita lebih cepat nih obrolan kita. berikutnya harus di luar Nah, memang harus di di luar luar, ya. di luar di kafe yang Mbak Ira. Obrolan kita malah kita udah dapat bocoran tuh, bersyukurlah warga Kabupaten Bogor sudah mendapatkan bocoran langsung nih di KPU obrolan-obrolan penting ini ya. Betul. Iya. Semoga bermanfaat dalam obrolan 10 jam 1 jam tadi ini dalam obrolan politik ini. Mual, pusing, saya pikir akan hilang karena kita akan mendapatkan spirit baru, memiliki semangat baru dan optimisme baru untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik. Gak nyalon kan? Saya juga gak nyalon, Iya. tenang aja. Sama. Demikian Jangan Ibu lihat ya. Hatur nuhun Ibu, Sami. Bapak, terima kasih. Kasih. Selamat bertugas dan mudah-mudahan atas jasa Ibu ini pasti sangat berjasa kan Iya. bagi para Bagi para bagi Politisi. peserta maupun para pemilih. Itu luar biasa itu. Pahalanya banyak sekali karena sudah membangun kita-kita Iya. ini dan anak-anak kita kan. Terima anak kasih. kita, anak saya sama kamu. Oh iya, anak saya maksudnya. tutup sama tagline kita dong. Oh, Oh gitu. iya. Tutup Gimana? sama tagline kita. Apa Pemilih nih? berdaulat, negara Negara kuat. kuat. Ada yang lebih singkat lagi nggak? Pemilih Atau berdaulat. katanya milenial mah harus yang Iya. singkat, cari yang singkat lagi. Ayo saya tekan lagi nih ya. Pemilih berdaulat, negara Negara kuat. kuat. Pemilih berdaulat, negara Negara kuat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.